Nama Saipul Jamil kini kembali muncul dan mencuat di berbagai macam media sosial usai dirinya sering dianggap sebagai seorang predator akibat kasus yang sempat menimpa dirinya beberapa waktu lalu. Setelah mendengar lebih jauh terkait masalah yang dihadapi oleh dirinya dan sudah tersebar luas, Saipul Jamil yang ditemani oleh kuasa hukumnya menegaskan jika dirinya bukanlah seorang predator. Itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di putusan pengadilan bahwa saya itu bukan predator dan juga bukan pedofil. Seperti itu. Jadi ini saya minta tolong Pak Asman untuk menghimbau karena saya merasa terganggu dan merasa dirugikan. Kecuali kalau memang saya berpedofil. Kecuali memang saya berpredator, silakan. Ini tidak ada, ini semuanya fitnahan buat saya dan merugikan terhadap diri saya, terhadap pekerjaan saya gitu. Dan saya tidak menerima dituduh seperti itu. Hari ini kami hanya untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan berita-berita beberapa hari ini adanya surat klarifikasi dari Bang Saipul Jamil. Yang perlu diketahui pertama adalah tugas kami seorang lawyer bukan dalam posisi membela SJ dalam kesalahannya, tapi lebih pada posisi membela SJ ini dari hak-hak hukumnya. Itu harus dipahami. Jangan sampai nanti kami dicaci maki lagi nih. Ya. Yang kedua, terkait dengan surat Bang Ipul itu tidak ada tujuan dan maksud kami untuk menjas seseorang ataupun melaporkan orang, tetapi lebih kepada kita akan menganalisa ataupun kita akan memberikan efek jerah kepada orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan ataupun melakukan pelanggaran HAM terhadap Bang Ipul. Itu aja. Jadi tidak ada saat ini kami akan melaporkan si A, si B, si C, tidak ada. Itu harus dikelirkan dulu. Ya. Yang ketiga, poin ketiga adalah hari ini kami khususnya Bang SJ dan dari ada konsultan psikolog juga memberikan gambaran secara utuh dan penuh posisi Bang Saipul Jamil dalam lingkungan kehidupan sosial. Ya. Jadi kalau kita nggak menarik ke belakang nih, kalau ada yang coba-coba menarik ke belakang, ingat Bang SJ yang pertama sudah dihukum dan bersalah. Kita nggak mau debat itu. Yang kedua, Bang SJ sudah angkat tangan dan minta maaf. Ya. Artinya bukan berarti dalam posisi terpojok sudah angkat tangan minta maaf dan bersalah, lalu orang sewenang-wenang berkeinginan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghina atau mencaci maki dengan sebutan-sebutan yang tidak baik dan tidak pantas. Gitu. Makanya kami menghimbau, jangan. Kalau mau kritisi, silakan kritisi yang membangun. Berikan ide-ide yang cerdas, berikan ide-ide yang cemerlang untuk kehidupan sosial seseorang. Jangan menjustifikasi seseorang dengan suatu kejahatan-kejahatan yang memang tidak pantas dilakukan kepada orang tersebut. Gitu. Saya tidak mau berdebat terkait dengan atau ngada debat kepada siapapun, tetapi saya hanya menghimbau kepada siapapun jangan lagi ada memberikan statement, jangan lagi ada memberikan gambaran atau seperti apapun terkait dengan kata-kata pedofil lah, kata-kata predator lah, kata-kata glorifikasi lah dan sejenis-jenisnya. Kasihan dong, gitu. Jadi kasihan gitu. Sebuah masalah terkait hujatan yang dilakukan oleh netizen kepada Saipul Jamil kini membuat mantan suami dari Dewi Persik itu pun saat ini turut merasakan imbasnya, yakni merasa dirugikan atas kasus yang saat ini dialami oleh dirinya. Yang dimakan image akhirnya yang membuat saya akhirnya beberapa kontrak saya dibatalkan. Jadi seolah-olah saya itu adalah melukai anak kecil yang masih diasuh sama orang tuanya, masih dibiayain sama orang tuanya, yang masih ingusan seperti itu. Jadi itu fitnah seperti itu buat saya itu sangat kejam sekali gitu seperti itu. Jadi makanya begitu saya bebas, saya alhamdulillah masih dapat kepercayaan dari beberapa stasiun TV.
Nah, gara-gara ada pemberitaan liar dan fitnahan inilah akhirnya jadi seperti ini. Gitu, akhirnya dipending gitu. Kecuali kalau memang benar. Sebenarnya kalau memang benar-benar saya melakukan itu dan memang saya adalah pedofil, saya penyodomi, saya adalah predator, silakan. Tapi ini nggak benar semua. Secara tegas pasti kami akan melakukan tindakan yang legal action. Apakah itu lapor polisi? Ya, belum tentu. Kan legal action itu bukan hanya sekedar lapor polisi kan. Ada legal action itu bersifat tuntutan kerugian, ada legal action itu berupa tindakan untuk memaksa untuk maaf, atau segala macam. Jadi upaya hukum pidana buat saya, ya saya sudah bersama ke Bang Ibu, upaya hukum pidana itu upaya yang terakhir. Makanya saya bilang kami tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk melaporkan siapapun. Tapi setelah surat kualifikasi ini kami buat, kami rilis, masih ada juga yang dengan sengaja untuk memaksakan kehendak dia untuk diterima publik terkait dengan jas kepada klien saya, Saiful Jamil, ada bahwa Saiful Jamil itu pedofil, bahwa Saiful Jamil itu predator. Sama ada satu lagi, kesengajaan. Saiful Jamil sodomi, tidak Sodomi. ada pernah itu, tidak ada itu yang seperti itu, berita apa namanya kejadian seperti itu tidak ada. Kalau ada hal-hal seperti itu setelah surat kualifikasi, baru kami nanti akan melihat ini orang pantasnya seperti apa. Tetapi ingat, kalau kami ada melaporkan seseorang sesudah ini, itu artinya kami sudah melakukan upaya maksimal untuk kekeluargaan. Itu artinya kami sudah melakukan maksimal untuk melakukan pendekatan personifikasi atau persuasif. Gitu. Jadi artinya kan laporan pidana itu terakhir. Dan sekali lagi bahwa korbannya itu umurnya 18 tahun kurang 1 bulan. Jadi tidak bisa dikategorikan anak di bawah umur. Cobaan demi cobaan yang kini dirasakan oleh Saiful Jamil setelah dirinya bebas dari jeruji besi, kini membuatnya seakan-akan tak bisa merasakan kebahagiaan. Mengingat dirinya yang saat ini sudah bisa menghirup udara kebebasan. Melihat kini banyak dari kalangan artis telah memberikan komentar buruk kepada dirinya, Saiful Jamil pun kini akhirnya buka suara mengenai hal tersebut. Jangan ngajak orang untuk berbondong-bondong membenci juga. saya, betul. memboikot, gitu, mengatasnamakan masyarakat luas. Itu yang bikin saya juga kecewa ya terhadap teman-teman yang berkomentar buruk tentang saya ini adalah orang-orang yang sudah berkredibilitas. Ada beberapa artis juga, ada beberapa seksiolog juga berkomentar, ada seorang psikolog juga berkomentar. Makanya saya sedih kok mereka ini orang-orang yang pintar berkomentar tapi tidak menggunakan data yang valid. Itu kan jatuhnya fitnah. Kalau orang pintar kan dicari dulu, bener gak nih si Ipul ini predator, bener gak nih si Ipul ini pedofil, bener gak nih kejadiannya ada sodominya. Gitu, ini kayak memprovokasi, jadi ada fitnah. Dan sekali lagi, negara kita negara hukum. Makanya dengan adanya surat terbuka ini menghimbau, mengingatkan kepada mereka-mereka gitu loh, yang berkomentar di luar tidak sepengetahuan mereka, gak usah berkomentar gitu, karena sangat merugikan saya banget, merugikan banget gitu. Gini, sekali lagi terkait dengan kategori klasifikasi pedofil predator anak, memang banyak pendapat dan pandangan gitu. Jadi dalam posisi ini saya hanya menilai dan melihat dari sisi hukum gitu. Dari sisi hukum tidak bisa lagi kita perdebatkan ketika kita merunut persoalan klasifikasi predator dan klasifikasi terkait dengan pedofil dan glorifikasi. Glorifikasi ya. Okay. Kalau dari sisi hukumnya jelas dan tegas saya katakan bahwa posisi perbuatan Bang Ipul yang telah divonis oleh pengadilan itu sehingga Bang Ipul menjalani hukuman sampai saat ini ada 5,7 bulan ya, 5 tahun 7 bulan. Ya. Itu tidak termasuk dalam kategori itu. Gitu loh. Itu tegas.
Ya. Tidak Ada yang beda dalam pendapat, kategori pedofil dan predator. Bagi ada yang beda pendapat, ayo kita diskusi, datang kantor saya. Mending diskusi. Kita diskusi, baru nanti kita siarkan. Datang kantor kami terbuka 24 jam. Gitu. Kami terbuka 24 jam, kami buka online, silakan menanyakan terkait dengan kedudukan itu. Jadi saya tegaskan begitu. Jadi kalau banyak orang yang berpandangan bahwa ini menurut ilmu ini A, B, C, D, F, G dia kategori pedofil, dia kategori predator, ayo saya buka data. Saya ini kan public figure, maksudnya gini, dengan saya udah keluar, saya diterima sama TV lagi, itu kan udah sebuah kepercayaan yang besar, ya kan. Tiba-tiba ini kan kejadian masa lampau, terus diungkit, kan lucu. Udah ada keputusan hakimnya, ya kan, udah ada, silakan dicek di pengadilan negeri Jakarta Utara. Ipul itu udah dihukum belum sih, gitu loh, gitu kan. Kecuali kalau saya belum dihukum, ya kan. Nah, begitu itu seperti itu. Makanya saya mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi lagi kepada teman-teman media, ini semuanya clear gitu loh.